Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Pemirsa, kita ke Top Topik yang pertama. Kematian Muhammad Ilham Pradipta yang merupakan kepala cabang bank pemerintah menggegerkan publik. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area persawahan. 4 orang pelaku sudah ditangkap dan polisi masih memburu 1 orang yang merupakan aktor intelektual. Berikut informasinya. Inilah detik-detik saat korban yang merupakan kepala cabang salah satu bank pemerintah di Jakarta Pusat diculik oleh sejumlah orang tidak dikenal di area parkir mobil pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobilnya disergap oleh 3 orang yang tak dikenal dan langsung dipaksa masuk dalam mobil berwarna putih. Sehari kemudian jenazah korban ditemukan oleh seorang warga saat menggembala sapi. Dari hasil visum ditemukan luka benda tumpul pada bagian leher dan dada. Juga terdapat tanda kekerasan pada bagian dalam dan luar tubuh korban yang menyebabkan korban mengalami kesulitan bernafas hingga kehabisan oksigen. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri, Brigjen Pol Prime Heru, mengatakan saat mendapat luka-luka tersebut tidak ditemukan indikasi perlawanan dari korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau Benda tumpul. Betul. Kemungkinan ada tekanan pada tulang leher. Ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. sulit bernafas, tapi artinya kekurangan oksigen dong Pak ya? Betul. Untuk asupan ke tubuhnya Pak ya? Sementara Polda Metro Jaya telah menangkap 4 pelaku penculikan yang menyebabkan kematian Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Mereka diantaranya AT, RS, dan RAH yang ditangkap di sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Satu pelaku lain, RW, ditangkap saat tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, ketika hendak melarikan diri. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang diduga merupakan otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta telah dimakamkan di TPU Setu Gede, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban yang dikenal baik hati dan ramah kepada rekan kerja maupun tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Istri almarhum Puspita berharap para pelaku diganjar hukuman yang setimpal atas perbuatan keji mereka. Keluarga korban pun kini menuntut kejelasan dan keadilan. Mereka meminta polisi mengungkap motif sebenarnya di balik penculikan dan pembunuhan korban. Dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Cepat diusut sampai tuntas sih. Ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Tim Liputan Metro TV. Sebelumnya, jasad Kepala Cabang salah satu bank pemerintah ditemukan di persawahan Desa Nagasari, Serang Baru, Bekasi. Jasad korban ditemukan oleh salah satu warga pada Kamis pagi. Lokasi TKP berada di pertengahan sawah, tidak jauh dari perumahan warga, kurang lebih berjarak 500 meter. Setelah polisi memeriksa TKP, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan visum. Mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyebut kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah diduga terkait dengan pekerjaan korban. Pelaku pun diduga memiliki hubungan kerja dengan korban. Yang saya dengar adalah yang bersangkutan itu adalah memiliki hubungan kerja. Ya, saya nggak tahu benar atau tidak, tetapi yang saya menerima informasinya itu adalah ini terkait dengan peminjaman uang fiktif ya, uang fiktif jadi menjadi saksi. Tapi ini tentunya baru informasi yang perlu dikembangkan oleh
penyidik, tapi ini berkaitan dengan pekerjaan yang bersangkutan ya. Kasus ini adalah peristiwa yang terencana, bukan spontan. Jadi tentunya terhadap para pelaku ini selain didalami latar belakang para pelaku, kemudian juga ancaman hukumannya tentu ancaman hukuman yang berat ya. Karena bisa dimasukkan dalam kasus 340 juga ya, kemudian juga untuk penculikannya ya, yang saya kira mungkin akan menjadi bahan penyidik untuk menetapkan pasalnya ya. Jadi pasal 328 KUHP ya untuk penculikan, kemudian pasal 338-nya karena ini direncanakan tentunya bisa dimasukkan pasal 340 dengan hukumannya yang maksimal adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.